Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ana bersyukur kepada Allah bisa ketemu sama teman-teman yang sibuk bekerja di Trifal. Apa namanya Trifal? Nah, di Trifal. Trifal ini salah satu badan usaha yang sebenarnya 50% dari hasilnya itu buat dakwah. Walaupun sampai sekarang kita masih berjuang ya, karena pandemi yang belum berakhir, tapi kita selalu optimis Allah Azza wa Jal akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, yang pengakuan itu tidak akan diterima kecuali dengan bukti. Makanya dalam urusan hukum, al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mengaku-ngaku itu dituntut untuk menghadirkan bukti gitu. Mana buktinya ke umatnya Nabi Muhammad SAW? Salah satu buktinya adalah dengan memperbanyak sholawat buat Nabi SAW, mengikuti sunnahnya, menyebarkan sunnahnya, mengajak orang untuk mengikuti ajaran Rasul SAW, di mana Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu baru umatnya Nabi SAW. Dan semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Taib ahibati fillah, bicara bekerja. Ana yakin teman-teman ini ingin dalam urusan dunia lebih baik. Kalau yang penghasilannya 2 juta kepingin kalau bisa jadi 3 juta. Yang 3 juta kepingin 4 juta. Yang 100 juta, kira-kira kalau antum sudah penghasilan 100 juta, cukup. Antum pernah lihat orang penghasilan 100 juta, cukup. Dia kepingin buka cabang lagi, usaha lagi. Itu manusiawi. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab." Andai kata anak Adam itu punya satu lembah isinya emas, satu alun-alun lah, anggap emas isinya, emas lantakan, cukup enggak jemaah? Kepingin punya 2 dia. Dikasih 2, kepingin punya 3. Dan tidak akan ada yang membuat manusia puas itu kecuali tanah. Bayangkan, habis makan tanah mati, baru selesai, sudah semua dia tinggalkan. Cuma bagaimana seorang muslim itu mengontrol ambisinya, mengontrol keinginannya, agar jangan sampai dia melakukan yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Kita melihat kenapa penjara Sukamiskin itu penuh sama koruptor. Antum pernah melihat koruptor miskin? Koruptor penghasilannya cuma 2 juta. Koruptor itu kaya raya. Dan rata-rata berpendidikan tinggi. Katanya Mahfud MD, koruptor itu yang paling banyak, ya 86% itu lulusan perguruan tinggi. Jadi tinggal 14% yang mungkin supirnya atau apa yang dimasukkan ke sana. Tapi rata-rata yang melakukan tindakan itu adalah orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang yang kaya. Tapi hatinya tidak kaya. Yang kaya itu cuma ya rumahnya, hartanya, tapi hatinya nggak kaya. Untuk mencapai keinginan tadi, Rasul SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Ruhul Qudus, maksudnya Jibril alaihissalam, itu menghembuskan di hatiku, di jiwaku. Anna nafsa lan tamut. Bahwa kita ini nggak bakalan mati sampai rizkinya sempurna.
Jadi nggak bakalan ada orang mati, rizkinya masih tersisa di trival. Ki mati dhisik. Gajinya durung diambil. Itu gaji bukan rizki dia. Rizkinya siapa? Mungkin rizki anaknya. Sudah bukan rizki dia. Artinya orang ini mati, rizkinya sudah habis. Terus kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Dalam rangka mencari rizki tadi, yang kita tahu sudah ditetapkan, kita perlu dengan cara yang baik. Cara yang halal. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai orang itu kena penyakit namanya istibta'. Istibta' ini penyakit merasa rizkinya terlambat. Kok ndak sugi-sugi? Aku pirang tahun kerja pancet kayak gini. Biasanya orang kalau sudah perasaan itu ada, mulai dia akan berpikir negatif. Sampai muncul beberapa ungkapan di masyarakat, golek sing halal lae repot, golek sing haram lae repot, apa meneh sing halal. Itu penyakit istibta. Merasa lambat rezekinya ini. Dia berpikir, koncoku sudah sepeda motor rapi, aku turun. Padahal umurnya sama. Akhirnya membuat orang itu kredit pakai riba. Karena apa? Karena dorongan tadi kepingin cepat gitu. Temannya sudah punya rumah, dia belum punya rumah. Akhirnya dengan cara dia kredit yang riba lagi. Sekarang ini banyak yang namanya pinjol. Iya. Apa sih yang menyebabkan pinjol itu laris? Laris lu pinjol ini. Sampai puluhan pinjol ilegal itu dan masih banyak yang menggunakan. Kenapa laris? Karena banyak yang kena penyakit istibta. Dia merasa udah iso harus pinjam. Kalau pinjam insya Allah bisa punya HP bagus, bisa ini, bisa itu. Itu salah satu yang menyebabkan orang itu akhirnya melakukan tindakan yang terlarang. Wala yahmilannakum istibta'u rizq ala an tabtaghu bil haram. Akhirnya dengan cara yang haram. Karena sejatinya yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan cara yang halal, dengan cara keridhaan Allah SWT. Kalau bicara jumlah mungkin ya, kita lihat ada orang dengan cara haram dapat uang banyak. Perampok, sekali merampok kadang-kadang dapat 400 juta. Ada yang dapat 1 M. Pertanyaannya, kok uang 1 M itu seminggu entek? Kemana? Nggak akan dapat dia berkahnya. Harta itu nggak akan dapat. Sedangkan kita bisa menikmati hidupnya karena berkah. Ada dulu kawan, rahimahullah, dia meninggal dunia. Dia cerita, ketika dia masih dengan bank konvensional, istrinya juga pegawai bank. Dia cerita, anak itu hampir tiap bulan tuh masuk rumah sakit. Yang anak sakit, yang istrinya sakit, yang dia sakit. Jadi uang itu nggak bisa dinikmatin. Habis uang itu. Sampai dia cerita, kita keluar Ustaz, semuanya kita putuskan. Masya Allah, hampir nggak pernah ke rumah sakit. Ustaz. Karena apa? Jadi duitnya nggak akeh. Jadi ke rumah sakit entek duit ini gitu loh. Tapi itulah berkah. Yang kita cari itu adalah berkah. Bagaimana sekarang antum bekerja itu, walaupun kadang-kala orang berpikir, hasilnya nggak banyak. Kurang apa cukup? Kalau dibicarakan kurang banyak Ustaz. Kalau dibilang cukup, ya. Kalau dicukup-cukupkan, cukup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kala datang ke rumah istrinya. Ini udah nikah semua? Belum semuanya? Empat ini? Tiga yang belum, Masya Allah. Iya. Yang belum angkat tangan. Tuh 2, 3. Hah? Masya Allah. Jangan 2 dulu, antum dulu. Iya. Rasul SAW kadang-kadang datang ke rumah istrinya. Dia tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada. Yang ada cuma air. Apa sikap kita? Istri yang soleha, ya dia akan menerima. Nabi pun menanamkan di diri istrinya,
bagaimana kita beribadah. Dengan tidak adanya makanan kita beribadah. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Puasa. Jadi akhirnya cukup sebenarnya. Kalau bicara bahwa anak makan siang belum ada full, ya tenang, nanti buat berbuka aja. Jadi kalau dihitung, kadang-kala kita hitung-hitungnya tuh nggak cukup. Tapi tatkala kita punya yang namanya qanaah, menerima dengan apa yang Allah tetapkan, Masya Allah, semuanya jadi cukup. Sebagaimana tadi orang yang kaya raya bisa masuk penjara karena nggak punya qanaah. Tapi ada orang yang duitnya sedikit, tapi karena dia punya qanaah seperti orang paling kaya. Kata Nabi SAW, orang kalau punya 3 hal. Antum kalau mau jadi raja di dunia ini cukup 3 hal. Kumpulkan 3 hal ini. Yang pertama kata Nabi SAW, man kana aminan fi sirbihi, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, merasa aman. Nggak ono maling, nggak ono perampok, ya, nggak sedang perang negaranya. Dia merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadi, sehat. Antum le iso kerja berarti sehat. Jadi itu sudah nikmat. Antum bisa keluar rumah, berangkat ke Trifal atau ke Bin Daud, bisa sampai tempat itu berarti antum sehat loh. Antum punya aman di rumahnya. Yang kedua sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu, jangan berpikir besok. Besok itu belum tentu hari kita. Tapi hari ini ya opo kita? Alhamdulillah. Ada yang dimakan. Lihat dompet, alhamdulillah 20.000. Anu berapa? Apa namanya? Gado-gado berapa? 10.000. 10.000. Oh, sisa gitu loh. Tapi kalau antum mau makan salmon, 20.000, salmonnya sudah ya kan nggak cukup kan? Artinya kita berpikir tuh, ya kita punya 20.000 gimana? Bisa nggak 20.000 ini bisa 2 hari ya? Yang bujangan kita bicara sekarang. Bisa. Bisa kita makan dengan 5.000. Bisa loh. Dengan 5.000 itu bisa. Cuma 500.000 pun ya bisa gitu loh. Makan satu sop apa? Sop sarang burung. Sop sarang burung sama burung yang lagi mahal, murai batu bakar. Sop sarang burung, murai batu bakar. Iku piro itu jemaah. Bisa 5 juta murai batunya 4. Artinya kita seharusnya menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. Jadi kata Nabi SAW, kalau orang itu aman di rumahnya, kemudian dia punya yang dia makan hari itu, sehat badannya, faka'annama hizatlah dunya bihadzafirya. Dia itu seperti ya dunia dan isinya dikumpulkan buat dia. Selesai. Tapi syaratnya antum jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas, antum jalan ngelihat ke atas. Kesandung antum nanti. Tahu-tahu ada di got, kok sudah got anak. Karena antum melihat ke atas. Selalu melihat kepada yang di bawah kita. Umpamanya, alhamdulillah anak gaji tidak besar Ustaz. Tapi anak punya kawan pengangguran Ustaz. Berarti alhamdulillah anak punya pekerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, anak ya di PHK. Tapi tetangganya lebih parah Ustaz, kecelakaan. Diberhentikan dari kerja, kakinya diamputasi. Oh berarti kan masih alhamdulillah. Selalu melihat ke bawah antum jadi orang yang bersyukur. Ya, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Sebenarnya masih banyak kita insya Allah mulai mudah-mudahan tiap bulan Anda bisa kumpul sama antum paling enggak. Agar antum lebih semangat. Dan sekali lagi, ya kita bekerja jangan berambisi dunia. Tapi ambisi kita bagaimana bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla bersama keluarga antum semuanya. Barakallahu fikum. Sudah jam 12 kurang 4 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendapat rezeki itu kadang kita merasa takut Ustaz. Itu merasa takutnya itu apakah rezeki ini termasuk istidraj atau ujian atau bagaimana? Nah, yang Anda tanyakan itu bagaimana cara kita membedakan kalau itu istidraj atau ujian atau yang lainnya? Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara ujian,
Sebenarnya hidup kita itu semuanya ujian. Kita di dunia ini sejak keluar procot dari perut ibunda kita itu masuk ke ruang ujian. Dan ujian ini tidak akan selesai. Sampai kapan? Sampai mati. Mati pun masih diuji lagi nanti di kuburan. Dan nanti masih ada ujian di padang mahsyar. Bagaimana ada persidangan ini semuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami menguji kalian. Ini kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dengan sehat dan sakit. Dengan kaya dan miskin. Diterima kerja, di PHK. Diterima kuliah, nggak diterima kuliah. Semuanya ujian. Antum mau jadi anak, diuji Allah. Mau jadi orang tua nanti, diuji Allah. Antum menjadi suami, diuji sama Allah. Jomblo, ya diuji sama Allah. Jadi kita nggak akan pernah keluar dari ruang ujian. Semuanya ujian. Fitnah itu benar-benar ujian semuanya itu. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, kalian akan dikembalikan. Nah, sekarang, bagaimana jangan sampai ujian ini jadi istidraj. Apabila nikmat itu membuat antum lupa sama Allah. Nikmat itu membuat antum berbuat maksiat. Nikmat itu membuat antum kurang ibadahnya. Ana waktu tidak punya uang Ustaz, alhamdulillah sholat malam terus Ustaz. Puasa sunnah. Sampai dapat pekerjaan berhenti puasa sunnahnya. Sholat malamnya berhenti. Nah ini berarti nikmat ini kok kayaknya nggak baik buat antum. Kok kayaknya mengurangi ibadah antum. Seharusnya orang itu ketika dia dikasih nikmat, syukurnya harus lebih banyak. Nabi kita Muhammad alaihissalam sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena susah. Orang sekarang bengkak kakinya karena iya Ustaz lagi punya musibah, lagi doa sama Allah. Ini Nabi alaihissalam sampai bengkak kakinya ibadah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, udah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa nggak pantas aku jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi ibadahnya ditambah itu ketika dapat nikmat sebagai bentuk syukur gitu loh. Tapi kalau ternyata antum dikasih nikmat tambah jauh dari Allah, oh ini berarti istidraj. Boleh jadi miskin itu lebih nikmat buat antum daripada kaya. Makanya berapa banyak orang-orang miskin yang susah itu bisa rutin ke masjid. Bisa hatam Quran. Tapi ketika dikasih harta yang berlimpah ruah, malah sibuk dia cari dunia tersebut. Maka kembali kepada kita. Bagaimana nikmat itu nggak jadi istidraj. Salah satu caranya ketika dapat rezeki, kita langsung berbagi. Karena ada hak orang nih di rezeki kita. Kita berbagi. Kemudian yang kedua, bagaimana harta itu membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dengan cara seperti itu insya Allah nggak jadi istidraj gitu. Barakallahu fiik. Nah, ada lainnya? Masalah rumah tangga, masalah kerjaan ini. Ini belum nikah memang belum waktunya. Hah? Masih nyari? Nyarinya di mana? Mungkin kalau nyari di alun-alun bahaya tuh. Nah. Fadhlu jamaah. Kalau enggak kita makan nih. Fadl. Dulu ada pernah ini, pernah dengar, tidak tahu ini, lupa juga. Pernah dengar Allah itu menyukai orang yang sehat atau tidak menyukai orang yang sakit atau gimana? Mungkin ada yang hadis sekitar seperti ini. Karena kan kalau dulu waktu anak kerja di sebelumnya, jadi bermudah-mudahan, jadi maksudnya pilek aja nggak masuk kayak gitu. Tapi berbeda ketika ya anak keluar dari situ,
ya seperti tadi kita sampaikan, kalau di apa dikit-dikit rumah sakit. Nah, sekarang pun alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Nah, itu. Iya. Jadi mungkin wallahualam hadis yang ana tahu itu Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Maka seorang mukmin itu ya harus berusaha untuk menjadi orang yang kuat ya. Ya bicara kekuatan itu yang pertama kekuatan iman. Soalnya kalau kuat fisiknya, imannya lemah, ya jadi preman. Kalau ngelihat preman-preman rata-rata kuat fisiknya gitu loh dia itu. Tapi imannya lemah. Jadi kekuatan yang pertama kekuatan iman. Setelah kekuatan iman, kekuatan yang lainnya menyusul. Ilmu. Kemudian bicara kekuatan fisik ya, kekuatan ekonomi. Itu kekuatan pendukung setelah kekuatan iman. Jadi kemudian Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Engkau hendaklah menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih yang bermanfaat buat engkau. Minta tolong sama Allah. Jangan jadi orang yang lemah. Orang yang lemah bisa dikatakan tadi sing loro titik wis males ya. Wis tidak mau kerja. Padahal kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi dulu ketika perang. Ingat waktu perang Badar. Itu Amr ibn Mu'ad atau Muawid ibn Amr ibn Jamuh. Dia itu ditebas tangannya. Sampai terlepas tangan itu. Ngantil ya, ada kulitnya atau uratnya yang masih nempel. Dia perang, dia terus perang. Orang sekarang mungkin wis kalah wis, enggak ada. Dia terus perang sampai ketika dia merasa tersakiti dengan tangannya itu, dia potong tangannya. Supaya dia bisa lebih geraknya lebih cepat lagi dalam memerangi musuh-musuh itu. Jadi kondisi yang seperti ini adalah menunjukkan orang mukmin itu tadi, dia harus kuat. Bicara sakit, memang sakit itu uzur. Kita lihat, sakit itu uzur. Tapi yang seperti apa? Umpamanya orang kena apa? Kena jarum. Ana beberapa kali digigit sama hamsternya Yusuf, keluar darah. Krungu adzan masjid, aduh ya Allah, sakit ya Allah. Ndak ke masjid. Masa kowe ngono ya, Mas? Jadi kalau sakit yang memang sudah parah, dalam artian sakit dia ya seperti orang kalau puasa nggak bisa puasa sudah. Kan ada orang kalau puasa itu boleh berbuka, tapi kan nggak semua penyakit gitu loh. Lihat penyakitnya. Sehingga kalau bicara bekerja, Rasul SAW mengatakan innallaha yuhibbu. Allah tuh cinta dengan siapa? Idza amila ahadukum amalan ayyutina. Kalau kerja seorang di antara kalian itu dia sempurnakan pekerjaannya. Jadi kerjaannya itu itqan. Sampai tingkat yang paling sempurna. Jadi bukan sekedarnya. Kan ada sebagian kita bekerja itu sekedarnya. Sampai ada cerita, apa ini ilustrasi, apa perumpamaan ya. Ada salah satu pegawai di perusahaan itu wis mau pensiun. Sudah mau pensiun. Bosnya ngomong, aku minta kau bikinkan rumah dulu, kata. Rumah kayu atau gimana. Dia bikinkan. Ya wis, karena dia berpikir aku mau pensiun, mau berhenti sudah. Ya dia bikin rumah asal-asalan. Yang penting jadi, habis gitu dia pergi sudah seperti itu. Setelah rumah itu jadi, wis jadi, dia mau pensiun, sudah saya bikinkan ini itu dengan perasaan yang sebenarnya dia berat bikin rumah itu. Akhirnya kata bosnya, mana kunci rumahnya? Ini semuanya, sertifikat dikasih, ini rumah buat kamu, kata bos. Ketika itu dia menyesal. Kalau tahu buat aku ya tak kena no main ngono. Cuma karena dia tidak sungguh-sungguh bekerjanya, ya dia akan mendapatkan itu. Begitu pula tatkala kita bekerja, tatkala kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak dapat cinta Allah. Ini urusan dunia, kerjaan ya, kerjaan dunia. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh karena berharapkan keridhaan Allah, di situ kita akan dapat nilai lebih sebenarnya.
Maka usahakan ketika bekerja itu ya memiliki semangat yang tinggi untuk menyempurnakan. Kadang-kala orang sakit itu, enggak lah, bismillah lah, aku mau kerja. Aku akan sempurnakan pekerjaanku dengan harapan dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Dan satu lagi, ini bicara tadi orang bekerja perlu niat. Antum niatnya apa? Niat inilah yang membuat sebagian orang sungguh-sungguh dan sebagian orang santai. Pernah Nabi SAW bersama sahabatnya, beliau itu berjalan atau beliau lagi duduk-duduk, ada orang yang lewat, seorang pemuda yang gagah, yang kerjanya semangat. Sampai para sahabat mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andai kata semangatnya ini, tekunnya ini, itu dipakai untuk jihad di jalan Allah, bukan untuk cari dunia gitu. Ini pandangan para sahabat. Maka Nabi melihat ada pandangan yang salah yang dari para sahabat. Mereka memandang remeh orang yang bekerja mencari rezeki. Jadi kalau bersungguh-sungguh, aduh antum nggak perlu sungguh-sungguh kerja gitu, jangan cari dunia. Kalau sungguh-sungguh tuh ya jihad fisabilillah gitu. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, kalian tahu, kalau orang ini bekerja keluar rumah untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, syaikhaini kabiraini, kepada kedua orang tua yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah. Dia itu terhitung fi sabilillah. Dia kerjanya itu di jalan Allah gitu. Terus kalau dia keluar kerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia terhitung di jalan Allah. Yang ketiga nih buat yang jomblo. Kalau dia bekerja, yu'iffa nafsah, untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat, supaya dia nggak minta-minta sama orang. Dia bekerja mungkin tadi sebagian untuk menikah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja riya'an wa mufakharatan, tujuannya untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, untuk beli ini, beli itu, gaya hidup yang penting, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang itu di jalannya syaitan. Maka niat inilah yang membuat antum tadi, orang-orang bekerja itu nggak malas-malasan. Lo ndak, Anda dapat pahala lo. Anda dapat pahala. Jangan cuma berpikir tuh turuai. Enggak. Jadi usahakan ketika antum bekerja memperbaiki niat, dan dengan niat ini insya Allah antum akan lebih semangat ya. Karena bukan hanya dapat gaji, tapi dapat cinta Allah Azza wa Jalla dan dapat pahala. Barakallahu fiik. Udah berapa menit? Sudah habis kalau gitu. Nah, barakallahu fiik. Anda rasa ini sebuah muqaddimah yang baik buat kita bersama. Insyaallah kita bersama-sama untuk memajukan usaha kita, karena memang usaha ini tadi disampaikan 50% itu hasilnya buat dakwah sebenarnya. Jadi ketika kita malas-malesan, ya dakwah itu pun nggak akan dapat dari hasil yang kita usahakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.